ada 30 kiat mempertahankan rumah tangga. Salah satunya adalah tuangkan dan ungkapkan semua kata-kata, semua pikiran, semua isi hati, cinta kepada pasangan yang halal. Tuangkan semua. Sehingga nanti kalau ada orang yang coba mau masuk ke kita, manggil sayang, sudah biasa suami saya ucapin. Manggil cinta sudah biasa. Apa saja sudah biasa semuanya. Karena itu memang tamengnya. Kebanyakan orang lolos ya, masuk dalam kehidupan dia orang lain yang merusak, yang mungkin memang ini perusak rumah tangga. Setelah cerai sama suami, lanjut sama laki-laki itu baru dia tahu hidup ulangnya laki-laki itu, baru nyesal. Setelah cerai sama istri, menikah sama perempuan itu, akhirnya baru tahu ternyata perempuan ini buruk misalnya. Itu semua karena masalah ini sederhana. Tidak pernah ada ungkapan-ungkapan sayang dan cinta. Cari semua kosakata yang paling romantis, yang paling menggoda, gunakan dengan pasangan. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja lisan kita memuji Sang Pencipta Allah. Sebagai seorang muslim, kita sangat yakin kalau kalimat Alhamdulillah adalah kalimat syukur dan berterima kasih kepada Sang Pencipta Allah, sehingga segala kebutuhan kita untuk roda kehidupan di muka bumi ini akan dipenuhi oleh Sang Pencipta Allah. Oleh karena itu sangat wajar kalau setiap muslim dan muslimah selalu mengucapkan kalimat ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat ini dan sebagai balas jasa terhadap kebaikan manusia terbaik ini yang telah menghabiskan 23 tahun dari masa hidupnya, 13 tahun fase di Mekah semuanya dengan siksaan, gangguan, dan puncaknya diusir dari kampung halamannya Mekah, dan 10 tahun masa penyempurnaan syariat Allah Subhanahu wa taala di kota Madinah. Oleh karena itu sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan salam hormat kepada beliau. Kita akan membedah dan melanjutkan buku kita, yaitu Kuni Zaujatan Najihah, jadilah istri yang sukses, yang penerbit menulis dengan judul Menuju Rumah Tangga yang Bahagia. Dan kita masih di pasal ke-12, berada di akhir-akhir pasal ini, tentang masalah badai-badai yang menghancurkan kebahagiaan rumah tangga, problem dan juga solusinya. Saya tentunya tidak mengetahui status Bapak Ibu yang hadir di sini, apakah masih berumah tangga atau tidak. Jadi jangan sampai ada yang berpikir sedang membahas tema ini berarti menyinggung seseorang. Kita sedang membedah buku dan sedang coba meraih dan mengorek mutiara-mutiara ilmu yang ditulis oleh Dr. Najlah Hafizahullah, seorang dokter wanita dari Mesir yang memang menguasai bidang dalam masalah rumah tangga ini. Dan mungkin di awal pembukaan saya ingin mengingatkan kembali kalau bahasan kita tentang wanita ini memang sangat penting. Jangan sampai ada di antara ibu-ibu yang bilang kenapa selalu wanita yang mau dibahas. Sekarang kalau kita tidak bahas ini atau tidak ada ulama yang bahas tentang bagaimana kewajiban ibu di rumah sebagai istri, sebagai ibu misalnya, dan bagaimana menghadapi problematika dalam rumah tangga, maka tentu kita tidak akan tahu apa solusinya. Berapa banyak orang yang masuk dalam antrian di pengadilan akhirnya bercerai, rusak rumah tangganya. Berapa banyak orang yang akhirnya anaknya menjadi terpisah. Kalau ikut ibunya berarti pisah dengan ayahnya. Kalau ikut ayahnya maka pisah dengan ibunya. Walaupun bisa ketemu, tapi kebanyakan waktu yang merupakan hak anak tersita. Misal, kemudian juga berapa banyak pahala-pahala yang harusnya diraih dalam masalah rumah tangga, tetapi hilang begitu saja. Nabi SAW telah bersabda, "Man tazawwaja faqad dhamina nisfa dinahu falyattaqillaha fi nisfil baqi." Atau kama qala Nabi SAW, artinya siapa yang telah berumah tangga, menikah, maka dia telah menyelamatkan setengah agamanya. Tinggal dia menjaga setengah yang tersisa. Dan memang rumah tangga ini adalah bahtera pahala yang paling besar. Kalau seandainya kita sedang berpuasa, Ramadan misalnya, sebentar lagi Ramadan akan datang, insya Allah Allah mudahkan kita meraih yang terbaik nanti. Kalau orang dari sahur sampai buka puasa,
dan dia sedang berpuasa, maka dia berada di sebuah bahtera namanya bahtera puasa. Jadi Bapak Ibu lagi duduk, lagi ngobrol, lagi tidur, kita berada di bahtera puasa. Pahala puasa tetap berjalan dari mulai sahur sampai buka puasa. Nah, rumah tangga adalah bahtera pahala paling besar dalam Islam. Karena mulai akad nikah sampai salah satunya meninggal, bahkan setelah meninggal pun bisa berjalan sebagai amal jariah kalau memang dia sudah memupuk itu semasa hidupnya. Jadi mulai dari akad nikah sampai salah satunya meninggal, atau bahkan lebih daripada itu, pahalanya terus berjalan. Seorang wanita menunggu suaminya di rumah, atau melayani kebutuhannya semampu dia, atau mengurus anak-anaknya, ya, maka itu sudah cukup menjadi sumber pahala besar dan cukup untuk membuat dia meraih surga. Bukankah Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, istri manapun yang menjaga 5 waktu sholatnya, kemudian berpuasa Ramadannya, nggak disebutin yang sunnah-sunnah, yang wajib saja, kemudian melayani suaminya dengan baik, maka dia akan pada saat meninggal dia bisa memilih dari 8 pintu surga yang manapun dia ingin masuki. Ya. Jadi memang keutamanya sangat luar biasa gitu. Kalau ada orang yang menghadapi problem-problem dalam rumah tangga, kemungkinan besar lebih dari 90% persentasenya karena tidak mengikuti kriteria dalam agama. Islam sudah mengajarkan untuk mencari pasangan yang beragama dan mereka ada dalam majelis ilmu, di masjid, bukan di diskotik, bukan di bar, bukan di jalan-jalan, pergaulan bebas. Oleh karena itu banyak rumah tangga rusak justru karena tidak memilih kriteria yang Islam sudah gambarkan. Baik, kita lebih dalam membahas tentang tema kita ini di pasal ke-12-nya. Kita sudah membahas masalah demi masalah yang diungkapkan oleh penulis, tapi saya ingatkan kembali karena ini pertemuan perdana kita setelah pandemi untuk offline. Selama ini kita online, ya. Di halaman 193 di buku kita itu ada badai-badai yang menghancurkan kebahagiaan rumah tangga dan problem juga solusinya. Sudah dibahas panjang lebar tentang masalah perjalanan pun akan berlanjut. Maksudnya kita menikah dengan siapapun akan ada gesekan-gesekan dalam rumah tangga. Tinggal bagaimana kita memahami setiap problem dan kita menyikapi problem itu dengan cara yang bijak. Ingat Bapak Ibu sekalian, kita tidak boleh menumpah tindihkan problem satu sama yang lainnya. Sedang membahas tentang kasus telat dengan janji misalnya, maka itulah yang kita bahas. Sedang membahas sebuah poin misalnya, sikap yang kita kurang sukai dari pasangan, maka kita fokus membahas itu saja. Jangan ditumpah tindihkan satu sama yang lain. Jangan bawa-bawa mertua. Memang orang tua kamu itu tidak mendidik dengan baik misalnya. Tidak perlu. Tadinya kita punya masalah sama satu orang, sekarang kita punya masalah sama 3 orang. Karena membawa 2 orang mertua, gitu kan. Apalagi kalau membawa-bawa keluarga, memang keluarga kamu itu. Kalau keluarganya 300 orang, kita harus minta maaf dengan 300 orang. Ya. Bagaimana kalau orang menikah dengan orang negara asing? Beda. Atau misalnya ada satu orang Amerika, laki-laki nikah sama wanita Indonesia. Kemudian dia jengkel sampai selalu dia mengatakan memang orang Indonesia itu 200 juta lebih. Itu tidak boleh kita membawa-bawa ya, dan mengembang besarkan atau membesarkan permasalahan dengan melumpah tindikan satu sama yang lain. Jadi bijaksana saja. Dan harusnya dalam menghadapi permasalahan itu kalau kita ingin bijaksana, setiap masalah sudah dibicarakan, sudah clear, sudah kita close, tutup, nggak dibahas lagi. Ya. Ini sudah pernah kami singgung karena banyak di antara muslimah karena perempuan dominan perasaan, maka selalu sekali ya, membawa ini dalam poin, gitu kan, dijadikan sebagai poin pegangan. Kalau sudah ribut sama suaminya, BWA misalnya, kemudian baikan setelah beberapa hari kemudian. Biasanya umumnya laki-laki itu pasti menghapus isi WA itu. Dia tidak ingin menyimpan, tapi ibu-ibu kebanyakan masih menyimpan. Ya. 1 tahun kemudian pun duduk ngobrol baik-baik sama suaminya, terlintaslah singgungan tentang permasalahan itu, lalu mengatakan, kamu juga pernah buat itu? Suaminya sudah lupa, yang mana? Ini buktinya. Masih diperlihatkan isi WA yang tahun lalu. Nah ini melahirkan permasalahan. Atau ada kadang-kadang orang yang sengaja menyimpan isi-isi WA yang nanti dijadikan hujah atau alasan di pengadilan. Kenapa nikah niat cerai? Gitu. Ini kan keliru.
nanti saya tidak punya kekuatan depan hakim. Subhanallah, ada hakim yang sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan untuk kita ya, ajukan ke hakim manusia yang akhirnya dengan bangganya gitu ya, mendapatkan sertifikat atau tanda perceraian. Kenapa seperti ini? Padahal ini prestasi yang paling dikejar oleh iblis. Ini nggak boleh. Di antara poin juga yang sudah kita bahas adalah tidak boleh menolak perdamaian. Itu ada di halaman 198, sudah kita singgung itu. Selama memang ada upaya untuk perdamaian, coba terima dulu perdamaian itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran masalah itu ya. Kalau laki-laki dan perempuan berselisih, suami istri, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kalau tidak ada titik temunya lagi, sulit komunikasi, Allah masih bilang, fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Utus dulu satu orang yang bijak dari keluarga suami dan utus juga orang yang bijak dari keluarga istri. Iyurida islahan yufiqillahu bainahuma. Kalau keduanya masih ada niat mau baik saja, pasti Allah akan berikan taufiknya. Jadi memang Allah menyuruh itu dulu. Kalau benar-benar sudah tidak bisa ada titik temu, sulit untuk komunikasi, kita sudah gunakan orang ketiga pun keluarga kita yang bijak untuk datang, udah dinasehatin ya, sama pihak ketiga tidak mau, lalu kemudian kita boleh istikharakan. Kami juga tidak sarankan langsung bercerai, istikharakan dulu. Minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan diantara doa itu, kalau seandainya perkara ini, ya, rumah tanggaku, bahasakan dalam bahasa Indonesia nggak masalah. Setelah sholat 2 rakaat istikharah, salam, ucapkan doa istikharah. Belum hafal, ketik di Google, doa istikharah. Akhir-akhirnya kan begitu. Kalau seandainya perkara ini, sebutkan dalam bahasa Indonesia, perkara saya, rumah tangga saya sama suami saya si fulan, misalnya. Kerja sama saya sama si fulana dalam bisnis ini misalnya, gitu kan. Baik untuk urusan agamaku, duniaku, akhiratku, mudahkan. Kalau buruk untuk agamaku, duniaku, akhiratku, maka alihkan aku dari dia, alihkan dia dari aku semua, kemudian tentukanlah untukku ya kebaikan dimanapun aku berada. Ya. Tadi yang saya sebutkan summa itu karena saya teringat dengan doanya summa qdurli khaira haitsukan. Saya belum terjemahkan tadi ya. Jadi itu yang saya maksudkan. Maka perdamaian ini harus didahulukan dan itu juga sudah kita singgung ya. Ini saya reviewkan saja poin-poin yang sudah kita bahas agar problem-problem rumah tangga itu bisa dipecahkan. Begitu juga di sini disinggung tentang masalah tentukan kadar problem itu, jangan dibesar-besarkan. Ya, kadang-kadang suami hanya lupa tulis sayang, tersinggung 2 hari nggak ngomong, gitu kan. Ya. Berarti ada perempuan lain, berarti ada begini dan begitu. Akhirnya jadi besar, padahal sebenarnya masalahnya tidak seperti itu. Ya. Perlu ibu-ibu tahu, laki-laki itu lebih suka ya, praktek lapangan, menunjukkan di lapangan tentang sayangnya daripada ucapan. Kalau laki-laki biasa begitu, beda mungkin kalau perempuan ya. Laki-laki itu lebih suka menunjukkan perhatian dia, cinta itu di perhatian. Sayang itu di perhatian, misalnya dia lihat saja di sekitar ibu, tempat tinggal, fasilitas yang dikasih, gitu kan. Itu kalau sudah terlihat berarti petunjuk kalau saya dia menunjukkan kasih sayangnya di situ. Jadi ucapan itu tidak terlalu bermakna bagi laki-laki, tapi yang lebih bermakna adalah dia tunjukkan di lapangan. Juga sudah kita bahas teman-teman sekalian, jangan masing-masing menjadi pengintai terhadap pasangannya. Ini sering saya bahasakan, tidak usah ambil alih tugasnya malaikat, sibuk periksa HP pasangan. Untuk apa? Kita menikah bukan untuk jadi pengawas. Kalau ibu menikah sama suami untuk jadi pengawas, saya yakin dari awal dia tidak mau menikah sama ibu. Begitu juga, ibu juga kalau ibu tahu ternyata suami ibu nanti jadi pengawas bagi ibu, mungkin ibu tidak mau. Yang kita butuhkan pasangan, pendamping, yang merangkul kita, yang bekerja sama, ya, gotong royong, saling bantu-membantu kalau ada menyempurnakan kekurangan, membantu memecahkan permasalahan, juga memaafkan kalau ada kesalahan, itu namanya pasangan. Kalau untuk mengintai ini tidak boleh, ini sudah kita bahas di poin, ya, ada di halaman 199 itu ya. Ini pertemuan yang terakhir kalau tidak salah kemarin, kita sempat bahas itu. Jadi ada ancaman atau larangan dalam agama Islam untuk mengintai. Allah bilang dalam surah Al-Hujurat, surah nomor 47 kalau nggak salah ya, atau 49 itu ayat 11. Di antara potongan ayat, wala tajassasu, jangan kalian saling memata-matai. Juga Nabi SAW mengatakan itu, la tajassasu, jangan saling memata-matai, gitu kan? Kadang-kadang ada di antara ibu-ibu
merasa prestasi besar karena berhasil mendapat rahasia data di HP suaminya. Lalu dia anggap itu dari Allah. Gak mungkin dari Allah, Bu. Ibu ambil dari saya, gak mungkin dari Allah. Karena Allah menyuruh menutupi aib orang. Jadi kalau dibuka aib itu berarti dari syaitan. Gak mungkin dari Allah. Itu bukan prestasi. Semalam di blognya ada yang nanya begitu. Ustaz, saya curiga sama HP suami saya, akhirnya saya periksa, akhirnya saya dapat kata-kata sayang sama perempuan lain. Jawaban saya pertama, kenapa ibu buka HP itu? Tangannya itu jangan gatal mau periksa HP itu, nggak usah. Ada Tuhannya. Allah itu maha teliti, maha keras siksaannya, dan juga maha pengasih. Itu urusan dia sama Tuhannya. Kita tidak tahu, gitu kan? Ada rahasia apa antara dia sama Tuhannya? Kalau nampak depan mata kita, jelas-jelas itu kesalahan, bukan kita sengaja nyari-nyari. Oke, berarti Allah sudah menginginkan kita mengingatkan tentang kesalahan tersebut. Bukan emosional, bukan meninggalkan. Pasangan kita kalau lagi salah, mirip sama anak kita. Anak ibu kalau lagi salah, ibu mau tinggalkan anaknya? Kan nggak mungkin. Sama dengan suami, bukan untuk ditinggalkan. Rangkul dia, ada masalah apa? Ayo kita pecahin sama-sama. Itu pasangan yang benar. Kalau setiap ada masalah akhirnya emosional, akhirnya merusak rumah tangga, itu berarti bukan pasangan. Tujuannya dari awal memang bukan untuk itu. Kita selama menikah dengan manusia, Bapak Ibu sekalian, pasti akan ada gesekan-gesekan. Sering kami bahasakan. 30 tahun misalnya seorang laki-laki hidup dalam satu pola makan, pola fikir, pola tidur. Seorang wanita 25 tahun juga hidup begitu. Lalu kemudian bertemu, tak mungkin tidak ada gesekan. Karena kita bukan satu rumah saja, adik kakak, biasanya polanya berbeda. Ya, ibu-ibu yang punya anak beberapa pasti tahu itu. Si kakak beda polanya, si adik beda polanya. Nah begitu. Apalagi kita ini dari dua rumah yang dua keluarga yang berbeda. Nah, rumah tangga, kekurangan pasangan, itu untuk kita bantu dia menjadi amal jariah buat kita keluar dari permasalahannya itu. Dan kesempurnaan yang dia miliki, kita belum miliki, kita jadi belajar. Ambil sebagai pelajaran. Nah dengan itu baru rumah tangga itu bisa stabil. Jadi ini penting sekali masalah mengintai, tidak boleh mengintai. Ya, cek selalu CCTV, pasang apalah pemantau di mobilnya, segala macam hal. Ini aneh betul sikap ini, karena akan menyita waktu kita. Kita ini hidup untuk ibadah, tujuannya itu untuk zikir, untuk berdoa, untuk belajar. Itu tujuan kita, bukan dihabiskan waktu untuk. Kalau kita habiskan waktu teman-teman, kayak saya misalnya sibuk, saya nggak tahu di istri saya lagi buat apa sana, saya pusing dengan itu, selalu kontrol setiap hari di handphone, saya mungkin tidak akan ngobrol sama orang di sebelah saya, kita tidak akan belanja, tidak akan melakukan banyak aktivitas. Ada Allah Subhanahu Wa Taala, salah satu sifat Allah Ar-Raqib, yang maha mengawasi. Allah itu maha teliti, teliti sekali. Banyak yang tidak kita ketahui, Allah ketahui, gitu kan? Bahkan Subhanallah seringkali ada orang Allah jadikan sebagai teman kita atau pasangan kita, mungkin bagi kita buruk tapi bagi Allah itu baik. Berapa banyak kejadian seperti itu. Orang tahu setelah berjalan sekian waktu, oh ternyata ini yang terbaik buat saya. Gitu. Kemudian juga sudah kita bahas, hendaklah masing-masing menyebutkan apa yang tidak disukai dengan jelas dan secara yang santun. Ya. Jadi jangan sampai kita berharap pasangan kita memahami tanpa kita berikan penjelasan. Banyak orang begitu, masa kok nggak ngerti saya sih? Apa yang mau dimengerti, jelasin dulu, gitu kan? Bahasakan baik-baik dulu, diungkapkan baik-baik dulu. Sudah kita jelaskan itu. Di sini juga ada poin tentang masalah ungkapkan perasaanmu terhadap problem tersebut, ya. Jadi coba dibahasakan, ya, dijelaskan, ya, saling merangkul dalam masalah ini. Insya Allah akan memecahkan banyak masalah. Kemudian mengakui kesalahan adalah jalan yang benar. Ini juga sudah kita bahas, ada di halaman 200 itu ya. Jangan egois, nggak boleh. Salah bilang iya saya salah, maaf, lalu kemudian perbaiki. Ya, minta supaya pasangan kita merangkul kita agar bisa kita keluar dari permasalahan atau kesalahan yang sedang kita lakukan. Kemudian juga ada bahasan kita yang lalu, harus sedikit mengalah ya, dengan ridho menghadapi problem ya, yang ringan. Maksudnya kadang-kadang untuk negosiasi pada saat lagi ada masalah, kita pada saat itu mungkin butuh sedikit ya toleransi tentang masalah hak kita, terutama pada saat kita di posisi salah, gitu kan. Kemudian setelah itu nanti baru kita minta lagi baik-baik hak tersebut. Ini juga sudah kita jelaskan berbagai macam trik-triknya dalam masalah itu.
Baik, kita akan masuk teman-teman sekalian ke bahasan kita pada kesempatan ini di halaman 201 itu ya. Tentang masalah beragam sarana untuk mengakhiri problem-problem kecil. Saya bacakan dulu, dokternya Hafidhahullah berkata, misalnya, suatu kali engkau tidak mengambil pusing problem yang ada. Tiba-tiba ketika suami pulang, ia melihatmu sedang berhias, menyiapkan makanan dan kejutan-kejutan lainnya yang disukainya. Di sini maksudnya adalah ada problem yang terjadi sebenarnya. Tapi problem ini bukan yang fatal ya. Kalau yang fatal itu kayak misalnya dia mabuk, ya, dia narkotika, dia mencuri di luar sana, dia berzina di luar sana, itu problem besar. Mungkin butuh didudukkan dengan cara yang berbeda. Tapi kalau problem itu hanya masalah teknis, justru cara memperbaikinya bukan dengan kita serius dan marah untuk memecahkannya. Tapi kalau pernah dengar ya kisah Ummu Sulaim radhiyallahu anha, sahabiat Nabi ini ada julukan lainnya Rumaisah atau Gumaisah. Ini wanita yang dijamin masuk surga oleh Nabi SAW. Ibunya Anas ibn Malik. Kalau pernah dengar perawi hadis dari Anas ibn Malik, nah ini ibunya dia. Ibu inilah Ummu Sulaim ini yang membawa Anas kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, jadikan Anas sebagai pembantu Anda. Supaya dia selalu belajar agama. Maka 10 tahun Anas itu jadi pembantu di rumah Nabi SAW. Yang jelas Ummu Sulaim ini pernah pada saat suaminya meninggal, namanya Malik. Dalam keadaan kafir suaminya meninggal. Kemudian setelah selesai masa iddahnya, rupanya ada sahabat suaminya namanya Abu Talha lamar dia. Tapi Abu Talha ini masih kafir. Belum masuk Islam pada saat itu. Kemudian Ummu Sulaim mengatakan, wahai Abu Talha, orang laki-laki seperti Anda tidak akan ditolak. Karena punya ketampanan, punya nama, keturunan jalur keturunannya jelas, punya harta. Abu Talha ini punya banyak kelebihan. Tetapi saya muslimah, sementara engkau masih dalam keadaan kafir. Kalau seandainya engkau mau masuk Islam, aku akan jadikan masuk Islammu sebagai maharku. Dan ini keluar sebuah hukum, bolehnya mahar itu dengan masuk Islamnya calon suami. Gitu. Karena dia mengatakan itu. Maka akhirnya Abu Talha masuk Islam di tangan Nabi SAW lalu menikah. Subhanallah, mereka baru saja berinteraksi biologis, hamil Ummu Sulaim dan melahirkan anak laki-laki setelah 9 bulan ke depan. Waktu lahir anak laki-laki ini, Abu Talha sangat senang karena mendapatkan anak dari Ummu Sulaim, wanita yang dia sukai gitu. Tapi qadarullah pada saat itu anak ini sakit. Abu Talha sangat menjaga anak itu sampai akhirnya tiba waktu sholat maghrib. Kemudian dia mengatakan pada Ummu Sulaim, saya akan ke masjid dulu sholat, kemudian saya balik, tolong dijaga anak ini. Baru berapa langkah Abu Talha keluar dari rumah itu, anak ini meninggal. Anak ini meninggal. Nah pada saat itu, kata Anas bin Malik, anaknya Ummu Sulaim mengatakan, pada saat itu ibuku berkata kepada kami semua di rumah, jangan ada yang menyampaikan informasi tentang kematian anak ini kepada Abu Talha kecuali aku. Semuanya harus diam. Lalu apa kata Anas? Ibuku dandan pada malam itu belum pernah dandan secantik itu sebelumnya. Anaknya mati loh ini. Dia dandan belum pernah dandan secantik itu sebelumnya dan masak makanan yang terenak yang dia miliki. Dia menunggu Abu Talha pulang. Rupanya Abu Talha ini nunggu sampai Isya lalu pulang setelah sholat dengan Nabi SAW. Begitu pulang, disambut oleh istrinya, makan sama-sama, terjadilah interaksi biologi. Setelah semuanya selesai, suaminya sudah tenang, lalu Ummu Sulaim dengan bahasa santun, ini anaknya meninggal. Harusnya dia sebagai ibu lebih sedih, tapi dia mengatakan, wahai Abu Talha, bagaimana pendapat Anda kalau seandainya kita meminjam barang seseorang? Lalu pemiliknya minta, apa kita kembalikan? Kata Abu Talha, tentu saja, itu hak orang lain. Maka dengan santun dia mengatakan, kalau gitu berharaplah pahala dari Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala karena Allah telah mengambil miliknya anak kita. Abu Talha bilang, kenapa kau baru ucapkan? Padahal kau membiarkan aku makan makananmu, aku menikmati tubuhmu. Begitu bahasa dalam hadis. Kemudian baru kau bahasakan. Ayo kita bawa berita ini kepada Nabi SAW supaya tenang. Mumpung Nabi ada. Lalu mereka berdua pergi ke Nabi SAW menceritakan kisah tersebut. Maka Nabi SAW senyum. Nabi SAW mengatakan, apakah kalian sempat berhubungan biologis? Kata mereka, iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, semoga Allah gantikan anak yang lebih baik. Ternyata betul dari hubungan malam itu, ya, Ummu Sulaim hamil dan akhirnya 9 bulan ke depannya melahirkan anak laki-laki.
Dan kata Anas bin Malik, adikku ini, anak laki-laki ini karena berkah doa Nabi SAW memiliki anak laki-laki yang cukup banyak setelah dia dewasa melahirkan, menikah dan punya anak banyak, keturunan yang sangat banyak. Tapi kita lihat bagaimana Ummu Sulaim menghadapi problem ini, gitu kan? Dia bukan malah panik. Ya. Berapa banyak orang, subhanallah, anaknya buat salah. Ini kan anaknya meninggal, tapi anaknya buat salah, anaknya narkotika, anaknya merusak citra nama baik. Lalu kemudian ditahan, anggaplah paling buruk ditahan oleh polisi misalnya. Kemudian ibunya ini karena terbawa perasaan, lalu kemudian mengatakan pada suaminya, keluarkan pokoknya, saya tidak mau tahu, dan seterusnya. Suaminya akhirnya mempertaruhkan nama baiknya, lalu anak itu dikeluarkan, karena tidak mau anaknya ini dihukum. Padahal sebenarnya setiap permasalahan yang sudah dibuat oleh anak, ini dalam metode pendidikan anak ya, harusnya ibu biasakan kena hukuman atas perbuatannya, supaya dia tidak ulangi. Kapan dia sekali dia dihukum, maka kedepannya dia sudah tahu, oh orang tua saya tidak akan bela saya ini. Dia tidak akan ulangi. Tapi kalau dikeluarkan hari itu, besok dia narkotika lagi, lusa dia berantem lagi, lusanya lagi dia mabuk lagi, begitu terus. Nggak pernah selesai. Maka harusnya kita bijaksana dalam masalah seperti ini. Kemudian dikatakan juga yang kedua oleh beliau, tulislah untuknya surat yang berisikan cinta dan permintaan maaf. Ini subhanallah bahasanya sederhana ya. Tapi saya coba kalau membawa ibu-ibu sekalian ke keadaan saya misalnya sebagai laki-laki. Dan saya pernah nanyakan kepada beberapa orang laki-laki, ternyata sama gitu. Bagaimana kita memahami hadis Nabi SAW, wanita ahli surga, wanita yang kalau dia menyakiti atau disakiti. Jadi kalau dia menyakiti wajar dia minta maaf ya. Tapi di sini dalam hadis disakiti juga. Dia akan datang lalu memegang tangan suaminya dan mengatakan, saya tidak bisa memejamkan mata sampai engkau ridho kepadaku. Saya coba terus merenungi hadis ini. Bagaimana memahami potongan kata sabda Nabi SAW, wanita yang disakiti, lalu datang minta maaf. Saya coba renungi supaya pada saat saya sampaikan di pengajian, oh iya ini seperti ini sebenarnya maknanya gitu. Realita di lapangan. Ternyata memang kami ini laki-laki, ibu-ibu sekalian terutama perlu ibu tahu, karena memang kami diciptakan oleh Allah kan untuk lapangan luar ya. Memang kami sholat berjamaah di masjid, ngantar jenazah, cari nafkah, jihad. Jadi udah terbiasa memang alam luar. Nah, karena di alam luar ini sifat defense-nya laki-laki itu kuat sekali. Kapan ibu serang, yang terjadi adalah pertahanan, walaupun salah. Umumnya seperti itu. Ternyata metode yang Nabi SAW ajarkan luar biasa gitu. Kapan ada seorang istri yang mengatakan, sebenarnya suaminya yang salah, tapi dia mengatakan pegang tangannya, maafin saya kalau saya punya salah. Itu membuat ya laki-laki justru lunak. Mungkin dia akan mengatakan, saya yang salah, maafin. Itu yang terjadi. Maka ada sebuah rahasia pesan, wahyu nggak mungkin salah, tapi kita yang adaptasi dengan wahyu supaya kita mendapatkan keberkahannya. Itu gambarannya. Nah, poin di sini tentang masalah tulis sebuah surat. Kalau kita sekarang mungkin, ini kan beliau menulis buku beberapa tahun yang lalu mungkin ya. Sekarang mungkin orang sudah menggunakan WA misalnya. Tapi berapa banyak orang yang berumah tangga belum pernah menulis kata-kata indah dengan pasangannya. Yang terus menerus untuk memperbaharui cinta di rumah tangga mereka. Atau menyampaikan maaf kalau kurang ya. Kalau pernah dengar kisah ini, alhamdulillah. Kalau belum, maka saya sampaikan kisah Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Orang ini beda. Tadi kan Abu Talha. Ini Talha bin Ubaidillah. Salah satu dari 10 sahabat yang masuk surga. Satu waktu, nama istrinya dia Su'dah radhiyallahu anha. Su'dah ini bercerita. Dia bilang satu waktu saya pernah masuk ke kamar, ingin bertemu dengan suami di malam hari. Saya temukan suami saya, ya Talha, sedang seperti ada masalah, lagi ada problem. Yang terjadi adalah, pertama ucapan Su'dah begini. Dia mengatakan, wahai suamiku, ada apa? Ada sesuatu yang salah yang saya lakukan. Jadi sang istri tidak buat salah. Tapi begitu dia lihat suaminya sedang sedih, bahasa pertamanya adalah dia introspeksi diri dulu. Dia mengatakan, ada apa wahai suamiku? Apakah kesedihan yang saya lihat ini karena dari saya? Ada sesuatu yang salah. Yang terjadi apa? Suaminya langsung merespon dengan positif, mengatakan, tidak. Ketahuilah engkau adalah sebaik-baik istri seorang muslim. Maksudnya kalau ada muslim punya istri seperti kamu itu sudah bahagia dia. Karena gak pernah punya masalah dengan suaminya gitu. Lalu baru setelah itu Abu Talha menceritakan, saya merasa sedih dan kepikiran tentang harta yang melimpah yang ada nih. Di gudang ini penuh sekali dengan harta. Kalau meninggal bagaimana pertanggungjawabannya nih?
Kembali lagi sang istri Su'dah radhiyallahu anha dengan sangat luar biasa mengatakan, kenapa anda pusing? Panggil kaum anda, suku anda, bagi-bagikan, sedekahkan kepada mereka. Bukan dia minta buat diri dia sendiri, kita sedekah. Semalam suntuk suami istri itu membungkus-bungkus harta mereka, kemudian membagi-bagikan. Ya. Kalau jumlahnya sekarang mungkin miliaran rupiah, dihabisin semua harta tersebut. Tapi yang kita jadikan saksi bahasan bagaimana datangnya Su'dah radhiyallahu anha dan langsung pada saat suaminya terlihat sedih, bukan dia malah curiga, tapi dia datang mengatakan, apakah ada sesuatu yang salah dari saya, misal. Maka indah sekali rumah tangga karena semuanya adalah orang merasa introspeksi diri dulu, bukan pertama menyerang dan menyalahkan pasangan dulu. Nah itu yang dimaksud dalam poin ini gitu. Nah ungkapan cinta, ungkapan sayang ini memang harusnya dituangkan kepada pasangan ya. Kenapa banyak orang hidung belang, orang ketiga bisa masuk merusak rumah tangga? Karena jarangnya ada kata-kata seperti ini. Di salah satu kiat yang kami sebutkan dalam pelatihan manajemen rumah tangga Islami, biasanya kita keluar kota adakan pelatihan, ada 30 kiat mempertahankan rumah tangga. Salah satunya adalah tuangkan dan ungkapkan semua kata-kata, semua pikiran, semua isi hati, cinta kepada pasangan yang halal. Tuangkan semua. Sehingga nanti kalau ada orang yang coba mau masuk ke kita, manggil sayang, sudah biasa suami saya ucapin. Manggil cinta sudah biasa. Apa saja sudah biasa semuanya. Karena itu memang tamengnya. Kebanyakan orang lolos ya, masuk dalam kehidupan dia orang lain yang merusak, yang mungkin memang ini perusak rumah tangga. Setelah cerai sama suami, lanjut sama laki-laki itu baru dia tahu hidung belangnya laki-laki itu, baru nyesal. Setelah cerai sama istri, menikah sama perempuan itu, akhirnya baru tahu ternyata perempuan ini buruk misalnya. Itu semua karena masalah ini sederhana. Tidak pernah ada ungkapan-ungkapan sayang dan cinta. Cari semua kosakata yang paling romantis, yang paling menggoda, gunakan dengan pasangan. Nah itu yang dilakukan. Ya. Kemudian selanjutnya yang ketiga dikatakan sini, hubungilah ia melalui telepon dan mintalah maaf kepadanya. Ini salah satu pemecah problem kecil ya. Cuma memang yang saya perlu garis bawahi dalam masalah ini, ibu perlu tahu kalau laki-laki itu sukanya fokus pada sesuatu yang sedang dikerjakan. Kayak misalnya kalau lagi di rumah, ya udah ibu lagi hidangkan makan. Jangan heran kalau suami itu lagi makan, dia begitu menikmati makanan tersebut. Kadang-kadang ibu ngomong pun mungkin kadang-kadang nyambung, kadang-kadang tidak. Yang biasa laki-laki begitu, ya. Apapun yang sedang dinikmati, apapun yang sedang dikerjakan, dia akan nikmati. Nah, seperti juga kalau dia sedang keluar rumah, ya. Dia mau bekerja, maka dia menikmati pekerjaan. Bukan berarti tidak perhatian sama ibu. Biasanya karena ibu terbawa perasaan, begitu suami keluar rumah sudah telepon, menunjukkan perhatian. Tapi bagi suami itu mengganggu. Gitu. Ini kan baru ketemu kok telepon, gitu. Begitu, padahal sebenarnya bukan dia tidak suka, dia lagi fokus mungkin mau nyetir mobil, mungkin dia lagi fokus pekerjaan gitu kan. Nah biasa maka jawab, tapi kalau lagi sibuk sekali, maaf ya saya lagi ada kegiatan, saya sibuk. Ibu jangan lahirkan masalah yang tidak ada ya. Saya sering bahasakan begini, jangan pakai manajemen konflik. Manajemen konflik ini sebuah manajemen, saya waktu S2 dulu, sempat nulis sebuah makalah tentang itu. Kebetulan saya yang dapat tuh makalah itu, karena saya waktu itu masuk di manajemen pendidikan. Dan saya temukan ternyata itu adalah satu manajemen yang dikembangkan oleh beberapa perusahaan di Amerika, tapi gagal. Maksudnya apa? Kalau perusahaan itu normal-normal saja, berjalan tidak ada problem, bagi mereka itu berarti ada sesuatu nih. Makanya ownernya biasa sengaja taruh dompet, sengaja buat pegawai ini, mata-matain pegawai yang itu. Nah kalau terjadi konflik itu berarti sehat perusahaannya. Itu banyak dibantah oleh para pakar-pakar ekonomi di sana. Itu saya sudah susun lengkap makalahnya pada saat itu. Dan saya sudah jelaskan pada dosen kami, pada seorang profesor pada saat itu, kalau ini dalam Islam jelas tidak mungkin. Islam tidak pernah menyuruh untuk melahirkan permasalahan. Kalau permasalahan ada, kita hadapin. Ya, dengan kita dahulukan memaafkan, merangkul, bukan emosional. Islam sudah mengajarkan begitu. Nah saya lihat ini dalam kehidupan rumah tangga banyak sekali orang menggunakan manajemen konflik. Jadi kayak ibu-ibu misalnya suaminya tenang-tenang aja pulang, ini kayaknya ada apa-apa nih, gak mungkin. Kok dia tenang-tenang aja? Sengaja ikutin bisikan syaitan, pakai manajemen konflik, gak bisa. Problem jangan dilahirkan.
kalau ada kita hadapi gitu. Kemudian selanjutnya yang keempat di sini dikatakan, maksud saya ada butir di situ ya. Poin yang keempat, rekamlah dalam kaset ini karena di masa beliau masih pakai kaset ya. Di mana engkau berbicara tentang cintamu kepada suamimu dan kecemasanmu kepadanya. Maksudnya, ibu kalau zaman sekarang di WM bisa kirim voice suara gitu ya. Yang Allah kasih suaranya indah, boleh lantunkan syair-syair indah buat suami, ya, kata-kata yang indah. Kadang-kadang ada orang merasa risih dengan itu, ya. Padahal sebenarnya tidak usah merasa risih. Ya, kalau zaman dulu orang merekam, terus kemudian ini. Jadi saya pernah ya, dikirimkan oleh istri saya voice begitu. Subhanallah, pada saat kita safar. Ya, lagi safar terus dengarkan kembali itu berbeda sekali, suasananya kayak ada hiburan tersendiri dan memang jadi teringat gitu. Atau ada cuplikan video yang dikirim atau ada cuplikan foto yang dikirim, itu berbeda sekali dan sangat bermakna gitu. Nah, ini termasuk juga anjuran beliau. Kemudian dia mengatakan di penutupan subjudul ini ya, jangan kembali membuka perselisihan atau kritikan yang sudah terjadi. Anggaplah seakan-akan itu tidak pernah ada. Makna bahasa lainnya, buka lembaran baru. Dari mulai kita menikah, sampai salah satunya meninggal, ini masa ta'aruf. Ya, ini masa ta'aruf. Ini masa kenalan kita yang sebenarnya. Jadi pasti akan ada gesekan-gesekan. Jadi yang penting, yang benar, merangkul dan memaafkan, yang salah minta maaf dan memperbaiki. Dan selalu buka lembaran baru. Udah, masalah itu sudah selesai, tutup, kita buka lembaran baru lagi. Ciptakan suasana baru lagi. Emang sudah begitu. Ya. Ini yang harus dilakukan. Karena tidak ada rumah tangga itu yang tanpa problem, itu nggak mungkin. Rumah tangga Nabi SAW juga begitu. Karena kan ada adaptasinya. Tapi kita lihat bagaimana Nabi SAW menghadapi permasalahan tersebut. Dengan menasehati, dengan merangkul. Bagaimana Aisyah radhiyallahu pada saat cemburu dengan istri lain, tapi diingatkan Nabi SAW, beliau minta maaf, gitu kan? Dan saya pribadi ya kurang setuju kalau selalu yang diangkat cemburunya Aisyah, tanpa dilihat kadang-kadang akhir daripada nasihat yang ada di pesan itu, gitu kan? Padahal sebenarnya ada pesan-pesan kan? Seperti waktu beliau cemburu dengan Sofia, lalu Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya hai Aisyah, kau telah menyebutkan kata-kata kalau ditaruh di air lautan akan merusaknya. Maka Aisyah minta maaf itu. Nah ini kan perlu digarisbawahi ya. Sehingga cemburu itu, Bapak Ibu sekalian, hanya boleh kalau terjadi pelanggaran agama. Jangan pernah cemburu kepada selain pelanggaran agama. Ada orang cemburu dengan mertuanya, cemburu dengan iparnya. Ini salah sasaran. Itu kalau ibu kamu perhatikan. Terus gimana? Siapa yang tahu agama tidak mau bakti sama ibunya? Gak mungkin. Terus ibu mau suruh bandingkan antara diri ibu sama mertua ibu, nggak mungkin. Kalau disuruh pilih, mungkin dia pilih ibunya, gitu kan? Wajar. Dan setiap istri yang membantu suaminya bakti dengan ibunya, pastikan Allah juga akan kasih anak dia yang bakti sama dia nanti. Yang sudah begitu. Al jaza min jinsil amal. Balasan akan datang sesuai dengan perbuatan seseorang. Jadi jangan letakkan kecemburuan ini salah tempat. Ingat, terjadi pelanggaran agama, dia berzina, dia selingkuh, ya, dia mabuk, dia segala itu boleh orang. Ya. Tapi kalau enggak jangan, ya, supaya jangan mengacaukan rumah tangga ini. Kalau kita biarkan cemburu buta ini, tembok pun ibu cemburui nanti. Ya. Pas suaminya berdiri satu tembok di mall, kok kamu berdiri di situ? Kayaknya ada kenangan nih. Nah, kan jadi kemana-mana. Jadi kan, padahal sebenarnya orang cuma berdiri di situ, ya. Baik, kita sekarang masuk ke subjudul yang lain, masih dalam masalah pasal ke-12 tadi ya, yaitu faedah-faedah perselisihan rumah tangga. Jadi kita bisa memetik hikmah dari problematika rumah tangga. Kata beliau, salah satu bukti kesempurnaan iman seseorang ialah ia mengetahui bahwa kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ini paragraf yang pertama. Salah satu bentuk kesempurnaan iman seseorang, dia menyadari dan mengetahui kesempurnaan hanya milik Allah. Artinya tidak mungkin kita memiliki, tidak mungkin pasangan kita memiliki. Pasti ada saja
kekurangannya, ya. Lalu kata beliau, sudah pasti engkau akan mendapati kekurangan dan kelebihan pada diri setiap insan. Karena itu sudah menjadi kepastian bahwa perselisihan akan terjadi dan ini adalah sesuatu yang lumrah. Tidak ada dua orang yang sejalan dalam metode berpikir. Apakah suami istri, apakah sahabat dengan sahabatnya, partner bisnis sama partnernya, ya, atau seorang bisnis sama partnernya, itu pasti ada saja. Selama dua otak maka dua pemikiran yang akan muncul. Lalu kata beliau, ketika problem terjadi, maka ini karena suatu hikmah dari Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita ambil pelajaran. Yang benar memaafkan dan membantu pasangannya dijadikan sebagai amal jariah buat dia karena dia perbaikin kesalahannya. Dan yang salah minta maaf supaya ya dia dibantu oleh pasangannya untuk menyempurnakan. Ya, jadi yang benar memaafkan dan merangkul, yang salah minta maaf. Ini selalu kita jadikan sebagai bumbu kehidupan kita dalam rumah tangga itu. Ya. Kata beliau, sebab dengannya kita bisa mengenal pihak lainnya dengan lebih jelas. Ini bukan berarti bahwa kita mengharapkan terjadinya perselisihan, tapi dalam rangka menghadapi problem dengan fleksibel, keridhaan dan sikap positif dalam mencarikan solusinya. Ini bisa menjadi peluang untuk menambah timbangan amal kebajikan dengan bersabar menghadapi pihak lainnya. Saya sering berbagi ini ya, tapi saya ingatkan kembali supaya ibu tahu gitu ya. Saya berapa kali diundang oleh beberapa bapak-bapak di pengajian yang Allah sudah bukain mereka punya perusahaan besar, mereka mampu dan umumnya mereka jauh dari agama tadinya. Tapi undang saya pengajian di kantor. Setelah ada satu bapak itu sudah mungkin 2 tahun atau 3 tahun saya ngisi di kantor beliau, cukup besar, banyak sekali orang yang datang, masya Allah. Satu waktu dia setelah mungkin 2-3 tahun saya isi di sana, dia mengatakan, Ustaz tahu nggak? Sambil ngobrol santai waktu itu kami makan siang, tahu nggak saya awalnya kenal Ustaz dari mana? Dan kapan saya ini tertarik untuk ikut pengajian? Saya bilang saya belum tahu Pak, karena memang Bapak nggak cerita. Saya juga tugas saya datang sini isi pengajian, bukan untuk menanyakan permasalahan seperti ini. Terus dia bilang, dari istri saya Ustaz. Terus dia cerita sendiri. Istri saya itu sangat sabar Ustaz. Saya dulu jauh dari agama, dia bilang. Saya jauh dari agama. Dan pada saat saya jauh dari agama itu, dia nggak pernah marah, dia nggak pernah tersinggung. Dia cuma berusaha ingatkan saya. Ayo mas bangun sholat, ayo gini, ayo begitu, gitu kan. Dan yang paling sering adalah dia coba menyampaikan isi pengajian yang pernah dia dengar dari Ustaz. Karena istrinya kebetulan ikut di pengajian kami. Akhirnya dia bilang seringkali kalau ada cuplikan ceramah diperdengarkan, jadi kan kalau saya tadi baru belajar ini, tapi istri saya tidak bilang, istrinya tidak bilang, ini loh dengerin supaya kamu belajar juga enggak, dia cuma bilang, mas saya baru belajar ini tadi, gitu. Kok saya baru tahu ya? Sebenarnya istrinya itu ingin supaya suaminya juga tahu, gitu kan. Tapi dengan kasih sayang seperti itu dia bilang pelan-pelan akhirnya saya sendiri tertarik untuk belajar agama dan sampai sekarang akhirnya saya tinggalkan banyak sekali kesalahan-kesalahan agama justru karena kebaikan dia. Nah itu contohnya. Bayangkan kalau kita pakai emosional, mirip kalau ibu mau tarik ini contoh ke anak-anak. Beda sekali antara seorang ibu yang selalu merangkul anaknya dengan kasih sayang walaupun anaknya salah. Karena anak sering buat salah kan. Kalau kita selalu rangkul dia, kita anggap itu adalah masa dia belajar, kita perbaikin keadaan dia, kita niatkan untuk jadi amal jariah, itu tidak pernah jenuh. Tapi seorang ibu yang selalu emosional, selalu main tangan, kata-katanya kasar, ini anaknya pasti tidak akan betah dengan dia. Kapan anak ini memiliki teman-teman yang membesarkan jiwanya, selalu memuji kamu hebat, kamu begini, walaupun perbuatannya salah, udah dia tinggalin rumah. Nah itu salah satu contohnya gitu. Jadi untuk apa kita menikah teman-teman sekalian, tapi kita mau marah-marah, kita mau ribut. Nah, problematika memang untuk dihadapin. Dan kita ingatkan untuk menjadi amal, sebagaimana beliau katakan di sini, bagaimana kita menjadikan itu sebagai amal. Ya. Itu paragraf terakhir tadi ya. Dikatakan ini bisa menjadi peluang untuk menambah timbangan amal kebajikan dengan bersabar menghadapi pihak lainnya. Nabi SAW bersabda,
may yuridillahu bi khairan yusib minhu. Ini kita lanjut terus halamannya, sekarang di halaman 203 ya. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan untuknya, maka Allah akan memberinya ujian, cobaan. Kalau ibu-ibu tanya kepada saya, Ustaz, apa kira-kira hikmahnya cobaan gitu? Kenapa enggak kita jalan kehidupan mulus-mulus saja, tidak ada cobaan? Nah, cobaan ini seperti kalau bahasa kita sekolah itu ujian, ya. Untuk naik kelas itu ada ujiannya. Dan ujian ini, cobaan-cobaan ini kalau datang, pertama memberikan kesadaran, ini hikmahnya. Pertama memberikan kesadaran kalau ada Allah sebagai Tuhan yang mengatur segala sesuatunya. Allah bisa mengatur, memberikan kita kesenangan di satu sisi, Allah berikan ujian di sisi yang lain. Kesenangan untuk kita nikmati dan syukur, ya. Kemudian kalau ujian untuk kita bersabar. Kita sadar ini hikmah pertama kalau kita punya Tuhan, ya. Hikmah yang kedua dari ujian tersebut, seseorang muslim menghemat waktu umurnya di atas ketaatan. Ya, menghemat umur di atas ketaatan. Kita kalau lagi ada masalah, selalu yang kita pikirkan adalah jalan keluarnya. Apalagi kalau kita memiliki iman dalam hati seperti biji sawi saja. Pasti kita larinya ke sholat malam, ya. Kita konsultasi dengan ahli agama, gitu kan. Jadi kita sedang memangkas umur kita di atas ketaatan. Dan kita kalau lagi ada masalah, diajak ke diskotik sama teman-teman, diajak ke karaoke, kita terus saya lagi pusing, ya. Jadi sebenarnya memangkas umur kita itu di atas ketaatan. Dan banyak sekali orang pada saat terjadi cobaan dalam hidupnya, justru dia bisa meneteskan air mata. Yang itu kalau dia lagi sehat-sehat saja, tidak ada masalah, sulit sekali. Saya pernah waktu menghadapi sebuah permasalahan gitu ya, waktu itu awal sekali kita mau buka restoran di Kalibata, berapa tahun yang lalu. Lama sekali, tukangnya ada yang datang, ada yang nggak datang, mungkin 6 bulan lebih. Tertunda-tunda, sewanya berjalan. Gimana? Pas mau khutbah Jumat di Jakarta Selatan waktu itu, saya datang lebih cepat, terus saya sholat di dekat di belakang mimbar, tidak nampak sebenarnya. Sholat tahiyat masjid sekaligus saya coba berdoa sama Allah minta solusi pada saat itu. Rupanya antara mimbar sama tembok masjid itu ada celah, ada satu bapak rambutnya sudah putih semua. Dia ngelihat, lalu dia datang. Setelah saya salam, lalu dia bilang, Ustaz pernah susun nggak doa-doa dalam Al-Quran gitu? Karena biasanya kalau khutbah Jumat saya selalu tutup dulu khutbah saya yang dulu ya. Kalau sekarang saya sudah gunakan bahasa Indonesia supaya lebih mudah difahami. Kalau dulu saya gunakan semua yang mulai dengan Rabbana, 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 Rabbana. Dia tanya, pernah Ustaz susun nggak? Saya bilang saya belum. Mungkin satu waktu Pak insya Allah. Terus dia tanya saya, tadi Ustaz saya lihat di celah itu Ustaz lagi sholat, terus sujudnya lama. Itu berdoa apa Ustaz? Oh saya lagi ada masalah, minta petunjuk sama Allah. Terus dia pegang rambutnya, dia bilang Ustaz saya sampai rambut putih saya begini. Mungkin di bapak itu umur 80 tahun. Gitu. Rambut saya seperti ini, saya belum pernah rasakan sujud begitu, saya pengen gitu. Subhanallah saya tiba-tiba kayak ditegur sama Allah, nih masalah ini ada, supaya kau lebih enak sujudnya, lebih enak berdoanya. Dan pada saat masalah sudah selesai, kita coba mau nangis aja nggak bisa. Mau khusyuk, ibadah seperti itu ada masalah nggak bisa. Ya. Jadi hikmahnya luar biasa gitu, banyak hikmah. Yang ketiga, hikmahnya adalah pembersihan dosa-dosa. Jadi ujian itu sekaligus pembersihan dosa. Dalam hadis riwayat Muslim, kata Nabi SAW, tidak ada yang menimpa seorang Muslim dari capek, letih, ya, gangguan orang, penyakit, bahkan duri yang menusuk tubuhnya kecuali ini pembersihan dosanya. Jadi semua permasalahan itu, ibu capek aja, ya, letih, diganggu orang, ada yang gosipin, ada yang fitnah, ada utang tidak dibayar, semua itu pembersihan dosa. Sampai sebagian salaf itu kalau lagi jalan kakinya kesentuh batu, keseleo, mereka tuh mengucapkan istirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, lalu mereka juga ikutan dengan alhamdulillah, Allah bersihkan lagi dosa dengan itu. Ya. Dan ini poin juga penting untuk digarisbawahi, pembersihan dosa. Yang keempat, peninggian derajat. Peninggian derajat. Jadi ada derajat-derajat Bapak Ibu sekalian di surga yang mungkin harus, kalau kita mau jangkau itu kita harus 100 tahun sholat malam, 100 tahun sedekah, 100 tahun puasa sunnah. Tapi mungkin Allah cuma kasih umur kita 70 atau 80 tahun misalnya. Allah mau kita sampai derajat sana, bagaimana Allah uji? Ada penyakit yang butuh non-stop minum obat, ya. Ada orang yang pernah gosipin, ada orang yang pernah fitnah,
ada utang yang belum dibayar tadi kan, macam-macam gitu kan. Ada mungkin barang kita hilang, yang kita sukai, jam tangan, sepatu, baju, cobaan datang. Nah ini, semua ini adalah sebab peninggian derajat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala nantinya. Ini hikmah-hikmah yang luar biasa gitu. Jadi kalau ada ujian yang sedang datang, itu kita jadikan sebagai ajang pahala buat kita. Kata beliau, karena itu marilah kita bersabar. Ya. Saya perlu kasih gambaran juga Bapak Ibu sekalian, kalau dalam kehidupan kita ini, ibaratnya kalau pesawat kita punya dua sayap. Kalau satu sayap nggak bisa terbang, gitu kan? Nggak stabil dia. Dua sayap ini adalah sayap yang sebelah kanannya itu adalah syukur pada saat nikmat ada. Sayap yang sebelah kirinya sabar pada saat ujian datang. Ini dua harus berimbang. Nggak bisa Bapak Ibu hidup kalau ada nikmat bersyukur, tapi kalau ada ujian keluh kesah, nggak bisa. Nggak berimbang dia. Ini harus sabar kuncinya di sini. Gak bisa juga orang lagi diuji sama Allah dengan kemiskinan misalnya, lalu dia sabar. Tapi begitu Allah berikan kekayaan, dia malah sombong. Seperti kasus Qarun. Dulu dia miskin, Allah bukain lalu dia sombong, bahkan kufur kepada Allah. Ini tidak bisa. Ini harus berimbang antara syukur sama sabar. Makanya Nabi SAW mengatakan, ajaban di amri mu'min, sungguh mengagumkan perkaranya orang-orang beriman. Wala yakunu dzalika illa li mu'min. Itu tidak dimiliki kecuali untuk orang atau oleh orang-orang beriman saja. Inna sabahu sarra syakar. Kalau diberikan nikmat dia bersyukur. Wa inna sabahu darra sabar. Ya. Dan kalau diberikan cobaan maka dia bersabar. Kemudian beliau mengatakan mungkin itu sebagai pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala tentang kemaksiatan yang telah dilakukan. Salah seorang salaf berkata, aku mendapati pengaruh kemaksiatan pada perilaku istriku dan binatang tungganganku. Maka ketika terjadi problem, kita harus introspeksi atau mengoreksi hubungan kita dengan Allah Ta'ala, lalu bertaubat dari kemaksiatan apapun, serta memohon ampunan. Jadi maksudnya paragraf ini, Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya ada masalah yang sedang datang, jangan buru-buru menyalahkan orang yang sedang bermasalah dengan kita. Tapi saran beliau, dan ini juga saran kami, karena ini kami tahu secara teori agama begitu. Yang paling pertama, introspeksi diri kita dulu. Ini ada masalah apa di antara kita dengan Allah nih? Kok bisa datang orang ini tidak bayar utang? Kok bisa datang orang ini fitnah? Kok bisa datang orang ini gibah? Begitu, penyebabnya ada. Sebagian salaf itu saking pekahnya, salaf ini maksudnya orang terdahulu sebelum kita ya. Sebagian mereka itu kalau lewat di sebuah tempat kecium bau busuk aja, kayak kita bau sampah misalnya, langsung mereka introspeksi diri. Ada apa? Kok bisa Allah sampaikan bau busuk ini? Sebagian mereka jalan kesentuh batu kakinya, mereka langsung introspeksi diri. Nah seperti juga di sini dikatakan, kalau ada perubahan sikap dari pasangan hidup, tanpa sebab tiba-tiba berubah, ada apa nih? Ya, tunggangan. Dalam beberapa asar lain dikatakan bahkan tikus yang masuk dalam rumah itu sebagai bahan introspeksi mereka. Jadi jangan pernah kita merasa diri kita sempurna ya. Pasti kita punya kekurangan-kekurangan gitu. Lalu kata beliau, melihat dunia dengan pandangan yang sebenarnya. Dunia adalah negeri ya, kepenatan. Hal ini dapat ya, dirasakan manakala terjadi problem. Saat itulah negeri akhirat terasa manis bagi mereka. Negeri yang tiada kepenatan, kecapean dan perselisihan, lalu mereka beramal untuknya ya. Sebagaimana dijelaskan dalam riwayat Bukhari gitu. Imam Ahmad pernah ditanya, kapankah orang mukmin merasa nyaman? Ia menjawab, ketika meletakkan telapak kaki pertamanya di surga. Maksudnya selama kita di dunia, Bapak Ibu sekalian, pasti akan ada problem. Dunia ini memang begitu ya. Dan selalu berpasang-pasangan. Ada lapar, ada kenyang. Ada muda, ada tua. Kan gitu. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada kaya, ada miskin. Gitu. Ada saatnya kita sehat, ada sakit. Ya. Ada hidup, ada mati. Ada dunia, ada akhirat, ada surga dan neraka. Kan gitu. Orang kalau faham ini sebagai sebuah sistem yang sudah Allah ciptakan, di saat kita sakit kita bisa terima. Karena kita tahu, oh pasangannya sakit itu sehat.
Jadi di saat saya sehat dulu, ini loh partnernya sakit. Cuma luar biasa rahmat Allah SWT, selalu saja nikmat lebih banyak daripada cobaan. Contoh misal, kita kan setiap hari lapar ya. Tapi lapar itu, waktu dia, misalnya kita rasa lapar. Dalam seketika, misalnya kita lapar, udah kita tinggal cari makanan, dan tugas kita hanya menikmati. Pilih makanan yang kita suka, lalu kita nikmati di lidah kita, oh enak ya. Lewat sepertiga jari kita saja dari tenggorokan, kita nggak ada urusan sama makanan itu. Semua di tubuh kita ini seperti satu pabrik besar dengan jutaan liftnya mengatur yang mana akan jadi bagian darah, yang mana jadi nutrisi tubuh ya, yang mana jadi kotoran yang tidak dipakai, yang tidak dibutuhkan dan seterusnya. Maka pada saat kita makan, kita cuma menikmati saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kesempatan ya untuk menikmati itu dan selesai, tidak lebih daripada itu ya. Ini sebuah nikmat yang luar biasa ya. Di dunia akan ada ujian, tapi nanti di akhirat tidak ada lagi. Saya ingatkan sebuah riwayat, kata Nabi SAW, siapa yang masuk surga maka tidak akan pernah habis masa mudanya, tidak akan rusak bajunya, tidak akan pernah lagi meludah, beringus, tidak ada sakit, dan tidak ada lagi buang air besar dan buang air kecil. Semua makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh ahli surga yang tidak dibutuhkan oleh tubuhnya akan keluar dalam bentuk keringat yang lebih wangi dari bau kasturi. Semuanya tujuannya supaya kita menyadari dunia ini sebentar dan akhirat adalah selamanya. Salah satu hikmah tambahan tadi ya, mungkin kita bisa tambahkan di hikmah ujian itu apa yang ditulis oleh Dr. Najila di sini. Beliau mengatakan justru pada saat terjadi ujian tersebut kita menyadari kalau dunia ini tempat yang penuh dengan kepenatan, dan pada saat itulah kita kalau paham dan teori agama kita akan merindukan akhirat yang memang tidak akan ada kepenatan lagi di sana ya. Semua ini Bapak Ibu sekalian capek, gangguan orang, masa tua hilang semua di akhirat. Kata Nabi SAW, tidak ada orang yang meninggal bayi ataupun sudah tua kecuali akan dibangkitkan umur 33 tahun. Nggak lebih sehari, nggak kurang sehari. Jadi kalau kita punya anak bayi meninggal baru 2 hari, nanti kita ketemu 33 tahun. Ada nenek kita meninggal umur 100 tahun, akan dibangkitkan 33 tahun. Nggak ada lagi semua, nggak ada kepenatan, nggak ada capek, nggak ada segala macam. Ingat selalu hadis Nabi SAW kalau lagi ada masalah, kata Nabi SAW akan didatangkan orang yang paling besar nikmat Allah pada dia di dunia, tapi dari orang kafir, di akhirat nanti didatangkan. Dicelupkan satu celupan di neraka. Kemudian dikeluarkan, lalu ditanya, kamu pernah rasa nikmat gak selama ini? Dia dari lahir di istana raja sampai mati pun di istana raja, semua kenikmatan dunia ada sama dia. Maka dengan satu celupan di neraka ditanya, kau pernah rasakan kenikmatan selama ini? Dia bilang tidak pernah. Didatangkan orang yang paling susah hidupnya di dunia tapi orang beriman, nggak ada sama sekali makanan pun, selalu tiap hari minta sama orang, ambil bekas makanan orang, pakaiannya mungkin cuma yang di badan saja, susah, tapi orang beriman. Dicelupkan satu celipan nanti di surga, kemudian dikeluarkan, ditanya, kamu pernah rasa susah nggak selama ini? Dia bilang tidak pernah demi Allah. Hilang semua dengan itu. Nah, itulah negeri akhirat. Dan Nabi SAW pernah memberikan gambaran kepada para sahabat, perumpamaan dunia dengan akhirat adalah ibaratnya seperti jari telunjuk seseorang di antara kalian dicelupkan di lautan lalu diangkat. Lihatlah ya berapa banyak tetesan air yang tersisa. Sedikit sekali. Dan kalau kena angin pun akan kering. Lautan yang luas itulah akhirat. Begitu luasnya. Kata Nabi SAW dalam hadis lain, Allah menjadikan perumpamaan dunia ini adalah ampas makanan manusia. Bagaimanapun dia membumbui dan memberikan garam makanannya, lihatlah akhirnya makanan itu seperti apa. Itu dunia. Sampai Syekh Utsaimin rahimahullah, seorang ulama Saudi, mengatakan harusnya orang mukmin dan mukminah menjadikan dunia ini seperti, maaf, dia masuk ke WC, selesaikan hajatnya lalu kemudian dia keluar. Tidak usah jadikan sebagai problem yang berat. Sa'id bin Musayyib rahimahullah, seorang ulama tabi'in, berkata, aku telah dipertemukan sama Allah dengan kaum ini satu komunitas, maksudnya para sahabat Nabi, yang mereka tidak pernah sedikit pun sedih kalau kehilangan apapun dari urusan dunia ini. Tapi mereka justru sedih kalau ketinggalan 2 rakaat sholat sunnatul fajr. Masalah apapun dunia bagi mereka kecil. Nah begitulah orang kalau jadikan akhirat sebagai targetnya. Nah salah satu hikmah ujian itu mengingatkan kita tentang masalah itu. Kalau di dunia akan ada ujian, di akhirat nanti baru kita selamat.
Itulah tadi Imam Ahmad waktu ditanya di sini ya, di halaman 204, kapankah orang mukmin merasa nyaman, tentram, nggak lagi menghadapi permasalahan? Maka dijawab ketika meletakkan telapak kaki pertamanya di surga, akan abadi selamanya. 2 paragraf tersisa, dengan adanya berbagai problem dan berusaha memecahkannya, maka setiap orang akan berusaha menahan amarah, berlapang dada, dan menahan diri. Nah, ini berarti ada pelatihan di situ ya, pelatihan. Biasanya orang sehebat apapun kalau di perusahaan itu, dia tamatan terbaik pun di satu kampus, nanti ada saatnya dia harus ada peningkatan skillnya. Biasanya perusahaan-perusahaan adakan pelatihan-pelatihan. Nah, seperti itu, ujian yang datang itu adalah pelatihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita naik level. Ya. Kita jadi tahu, punya pengalaman hidup dengan ujian tersebut. Yang terakhir adalah ada peluang untuk mengenal sifat-sifat pihak lainnya. Apa yang disukainya, apa yang tidak disukainya, bagaimana pemikirannya, lalu dan apa yang diridhoinya. Ya. Jadi ini adalah hal pelajaran yang lain yang bisa didapatkan dari problematika rumah tangga tentunya. Mudah-mudahan dari Allah, mudah sadar dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.